Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Abigail dari kelas F21A dengan NIM 21416255201124. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi presentasi mengenai sinkronisasi dalam sistem terdistribusi pada mata kuliah sistem terdistribusi yang diampu oleh Payana Cahyana MKOM. Langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama ada pengertian dari sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan agar beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah inkonsistensi data akibat akses oleh berbagai proses berbeda, yang disebut mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan proses agar berjalan dengan lancar, menghindari deadlock dan starvation. Nah, umumnya sinkronisasi dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian masalah ini menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan teknologi sistem komputer yang mengarah pada sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang memerlukan adanya proses-proses yang berjalan secara bersamaan. Nah, berikut ada beberapa tujuan dari sinkronisasi. Yang pertama yaitu konsistensi data, yaitu memastikan semua salinan data dalam sistem tetap sinkron. Contohnya di database terdistribusi, data pengguna yang diubah pada satu server perlu diperbarui secara konsisten di server lain. Yang kedua yaitu koordinasi proses dengan mengatur urusan proses atau transaksi agar tidak terjadi konflik atau deadlock saat proses berbagi sumber daya. Contohnya pada sistem multi-user, dua user tidak boleh mengakses data yang sama pada waktu bersamaan. Kemudian ada reliabilitas, yaitu dengan menjaga keandalan operasi bahkan saat terjadi kegagalan pada salah satu komponen. Dan yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi dengan meminimalkan risiko deadlock dan konflik akses pada sumber daya. Nah, berikut ada jenis-jenis sinkronisasi. Yang pertama yaitu ada sinkronisasi waktu, yaitu mengatur waktu antar node agar sinkron seperti melalui protokol NTP atau Network Time Protocol. Yang kedua yaitu sinkronisasi data dengan memastikan bahwa data yang diduplikasi di berbagai node tetap konsisten. Yang ketiga yaitu sinkronisasi proses, yaitu mengatur urutan dan eksekusi proses antar node agar tidak terjadi konflik atau kesalahan pada akses data. Contohnya pada sistem berbasis microservice atau layanan mungkin satu layanan mungkin perlu menyelesaikan eh, task atau tugasnya sebelum layanan lain dapat memproses output atau hasilnya. Nah, contoh dari sinkronisasi data tadi yaitu pada sistem seperti Google Docs. Nah, perubahan yang dilakukan oleh satu pengguna harus muncul secara instan di user atau pengguna lain. Kemudian ada tantangan dari sinkronisasi. Yang pertama yaitu latensi atau pengiriman data antar node dalam sistem yang tersebar secara geografis membutuhkan waktu. Solusinya yaitu fetching data dengan menyimpan salinan data sementara di setiap node agar mengurangi kebutuhan sinkronisasi yang berulang. Kemudian yang kedua ada clock tree. Jadi setiap komputer pasti memiliki jam internal yang dapat sedikit berbeda, sehingga menyebabkan waktu menjadi tidak sinkron di berbagai node. Solusinya yaitu penggunaan protokol sinkronisasi waktu tadi seperti NTP untuk mengurangi perbedaan waktu. Kemudian ada connection fail atau kegagalan jaringan. Konektivitas jaringan yang tidak stabil dapat menyebabkan data dan operasi tidak tersinkronisasi. Solusinya yaitu menggunakan teknik seperti caching dan replikasi untuk memitigasi dampak kegagalan jaringan. Kemudian ada konsistensi
yaitu menjaga agar semua node memiliki data yang sama dalam waktu nyata atau real time sangat sulit, terutama jika data sering berubah di banyak node. Solusinya yaitu konsensus protokol Paxos dan Rave yang dapat memastikan semua node menyepakati data yang sama meskipun terdapat konflik. Lalu ada mekanisme sinkronisasi. Yang pertama yaitu algoritma Lampert Clock. Algoritma ini digunakan untuk mengatur urutan peristiwa dalam sistem tanpa memerlukan waktu yang absolut. Setiap peristiwa memiliki stempel waktu yang logis, yang dapat membantu menentukan urutan secara akurat tanpa jam fisik. Kemudian ada mutex atau mutual exclusion, yaitu konsep untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya tertentu dalam satu waktu. Mutex sering digunakan untuk da- digunakan dalam mengelola akses ke sumber daya kritis, seperti variabel atau file bersama untuk mencegah konflik data. Kemudian ada logical clock dengan mengatur urutan proses dalam sistem untuk memastikan bahwa operasi dijalankan dalam urutan yang benar. Dalam implementasinya, logical clock ini banyak digunakan dalam sistem yang memerlukan urutan operasi yang ketat, seperti sistem manajemen database. Lalu ada protokol sinkronisasi. Nah, yang pertama ada yang tadi yaitu Network Time Protocol atau NTP yang digunakan untuk menjaga sinkronisasi waktu antar node dalam jaringan. Protokol ini sangat esensial dalam sistem yang bergantung pada ketepatan waktu, seperti komunikasi jaringan dan sistem keuangan, di mana perbedaan sekecil apapun dalam pencatatan waktu dapat menyebabkan ketidakcocokan atau kesalahan pada data. Lalu ada vector clock. Vector clock ini krusial dalam skenario di mana urutan kejadian sangat penting, seperti dalam pengelolaan versi dokumen pada platform kolaborasi real time. Nah, dengan menggunakan vector clock, sistem dapat mendeteksi adanya konflik ketika dua node memperbarui data pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga membantu mencegah inkonsistensi. Lalu ada Vexus Unwrap. Vexus Unwrap ini digunakan dalam lingkungan terdistribusi untuk memastikan bahwa semua node mencapai kesepakatan pada data yang sama. Protokol-protokol ini sering diimplementasikan dalam database terdistribusi atau sistem file yang membutuhkan konsistensi ketat untuk menjaga keandalan dan akurasi data di seluruh jaringan. Nah, itu adalah contoh dari sinkronisasi. Yaitu yang pertama ada database terdistribusi, MongoDB atau Cassandra. Nah, menggunakan protokol replikasi data untuk memastikan bahwa setiap salinan data di seluruh node tetap sinkron. Lalu ada DFS atau sistem file terdistribusi seperti Google File System. Nah, JFS ini menggunakan replikasi data dan protokol sinkronisasi untuk memastikan file tetap konsisten dan tersedia meskipun ada kegagalan node. Kemudian ada aplikasi real time. Nah, dalam aplikasi seperti YouTube atau layanan streaming lainnya, sinkronisasi waktu yang tepat antara server dan pengguna diperlukan untuk kualitas layanan yang konsisten. Nah, kesimpulannya dari materi sinkronisasi dalam sistem terdistribusi ini, sinkronisasi memegang peran penting dalam menjaga integritas dan konsistensi data, sekaligus memastikan efisiensi operasi pada sistem terdistribusi. Meski tantangan seperti latensi, kegagalan jaringan tetap kerap muncul, penggunaan protokol yang tepat seperti NTP, mutex, dan algoritma konsensus seperti Paxos dapat mengatasinya dengan efektif. Nah, implementasi sinkronisasi yang baik akan membuat sistem terdistribusi lebih stabil, efisien, dan andal, sehingga memberikan pengalaman optimal bagi setiap pengguna. Ini adalah sedikit referensi dari materi yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin eh, hanya itu penjelasan materi mengenai sinkronisasi dalam sistem terdistribusi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.